warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok PBO akan menampilkan presentasi kami mengenai pewarisan atau inheritance, di mana kelompok saya ada Bagus Habibi, Arfi Aksa, Rifandi Ade, dan Furqan Al-Fikri. Baik, di sini ada pengertian inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep dalam OOP di mana sebuah kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewariskan disebut superkelas, dan kelas yang menerima disebut subkelas. Tujuan utama inheritance adalah untuk mempermudah, reuse code, dan memperluas fungsionalitas. Di sini ada jenis-jenis inheritance. Yang pertama ada single inheritance, yaitu subkelas mewarisi satu superkelas. Lalu ada multi-level inheritance, yaitu subkelas mewarisi superkelas lalu diwariskan lagi. Lalu yang ketiga ada hierarchical inheritance, yaitu beberapa subkelas mewarisi satu superkelas. Lalu yang terakhir ada multiple inheritance, yaitu subkelas mewarisi lebih dari satu superkelas. Baik, di sini ada contoh code-nya, di mana di sini struktur filenya. Di sini ada kelas kendaraan yang dimana menjadi superkelas, lalu ada subkelasnya mobil sama motor. Lalu di sini ada demo inheritance-nya atau kelas main-nya. Baik, pertama kita masuk ke superkelas yang akan dijelaskan oleh kawan saya Furqan Al-Fikri. Baik, saya Furqan Al-Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang superkelas yang kami buat di sini, yaitu adalah superkelas kendaraan. Superkelas ini adalah kelas kakek atau kelas induk yang atributnya bisa diwariskan kepada subkelas seperti subkelas mobil dan subkelas motor. Di kelas kendaraan sebagai superkelas ini memiliki dua atribut, yaitu merek dan tahun produksi. Dan di setiap atribut itu bersifat privat. Kemudian cara memanggilnya itu menggunakan void info, di mana untuk menampilkan merek dan tahun produksi. Kemudian ada juga void klakson untuk menampilkan suara klakson. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan subclass dari mobil. Di mana bisa kita lihat di sini, ini adalah subclass dari mobil dari turunan dari kendaraan merupakan superkelas. Di sini bisa kita lihat jumlah pintu itu merupakan atribut yang hanya bisa diakses di dalam akses subclass mobil. Di sini ada jumlah konstruktornya, yaitu ada merek sama tahun produksi. Di sini digunakan untuk menganalisis merek dan tahun produksi, dan juga untuk menyimpan nilai parameter ke atribut lokal kelas mobil. Di sini ada override itu untuk memanggil metode dari parent class, di mana metode ini menimpa override metode dari kelas kendaraan. Lalu ditambahkan informasi khusus mobil, yaitu jumlah pintu. Di sini juga ada override dari klakson, yaitu override dari turunan dari kendaraan, menampilkan bunyi klakson khusus untuk di objek mobil. Selanjutnya itu ada dari metode pintu, di mana di sini metode tidak override karena hanya ada di akses kelas mobil, dan juga dia menerima parameter nomor pintu dan menampilkan teks bahwa pintu tersebut sedang dibuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subclass dari motor extended kendaraan. Di sini motor itu adalah subclass dari induknya, yaitu adalah kendaraan. Di sini kami juga menambahkan string jenis motor, dan selanjutnya kita memasuki public class motor, string merek, INT produk, string jenis motor. Dan di sini ada superkelasnya, yaitu merek dan tahun produksi. Ini diambil dari superkelas, yaitu kendaraan.
Selanjutnya di sini kami menemukan jenis motor sama dengan jelas jenis motor. Selanjutnya kita memasuki metode yaitu adalah public void info. Di sini kita bisa memanggil metode info dari kelas dari superclass. Dan di sini kita juga menampilkan jenis motor sama dengan plus jenis motor. Selanjutnya metode standar ganda. Di sini akan menampilkan motor sedang menggunakan standar ganda. Dan selanjutnya akan kembalikan sama saudara Bagus. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasemennya. Di mana di sini pertama-tama kita membuat objeknya mobil saya sama dengan new mobil, di mana di sini mereknya Toyota, tahun produksinya 2020, jumlah pintunya 4. Lalu kita panggil info mobil. Lalu di sini kita panggil, kita displaykan mobil saya.info. Lalu di sini mobil saya.klakson. Lalu di sini kita bisa menampilkan jumlah pintunya, mobil saya.buka pintu, nomor pintu 2. Lalu kita panggil, lalu di sini membuat objek untuk motornya sama seperti mobil tadi. Coba kita terangkan. Baik, teman-teman lihat di sini ada info mobilnya, di sini merek Toyota, lalu tahun produksinya 2020, lalu jumlah pintu 4, suara klaksonnya tin-tin, lalu membuka pintu nomor 2. Lalu di sini juga ada info motor, mereknya Honda, tahun produksi 2021, jenis motor sport, suara klaksonnya beep-beep, lalu di sini motor sedang menggunakan standar ganda. Lalu di sini ada manfaat dan kesimpulan. Pertama, meminimalisir duplikasi kode, lalu memudahkan pemeliharaan dan pengembangan, lalu membantu dalam pembuatan struktur program yang lebih rapi. Kesimpulannya, inheritance penting dalam OOP untuk membangun relasi antar kelas secara efisien. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.